Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah budidaya jamur ekonomis akan melakukan observasi budidaya jamur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Chelsea dengan NIM terakhir 030. Nama saya Selvia Dwi Ananda Wulandari dengan NIM akhir 018. Nama saya Khalila Fahrudin dengan NIM akhir 096. Saya Fiksa dengan NIM belakang 138. Saya Intan Mutiara dengan NIM belakang 032. Dan saya Kariswita Simatupang dengan NIM akhir 158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan video hasil dari kunjungan kelompok kami ke salah satu tempat budidaya jamur ekonomis yang bertempat di Jatinikmat Fungus Farm Banyumanik, Semarang. Topik yang kelompok kami angkat yaitu tentang jenis bibit jamur dan proses pembuatan bibit dalam budidaya jamur ekonomis. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, apa sih yang disebut bibit itu? Nah, bibit merupakan salah satu faktor penting karena kualitas bibit sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan dan hasil panen jamur. Jamur adalah kultur miselium jamur yang ditumbuhkan pada media tertentu dan digunakan sebagai bahan awal dalam proses budidaya jamur. Bibit yang baik akan menghasilkan pertumbuhan jamur yang cepat, sehat, dan produktif. Dalam budidaya jamur, bibit dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu F0, F1, dan F2. Bibit F0 adalah bibit paling awal atau kultur murni yang biasanya dibuat di laboratorium dengan kondisi sangat steril. Lalu ada bibit F1, yaitu hasil perbanyakan dari F0. Bibit ini digunakan sebagai indukan untuk produksi bibit berikutnya. Nah, yang terakhir adalah bibit F2. Bibit ini biasanya langsung dipakai untuk ditanam ke media budidaya atau backlog. Membuat bibit jamur ekonomis, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, media disiapkan. Setelah itu media disterilisasi supaya mikroorganisme lain mati dan tidak menyebabkan kontaminasi. Kalau media sudah dingin, dilakukan inokulasi, yaitu memasukkan bibit induk ke dalam media secara steril. Selanjutnya, media diinkubasi pada suhu ruang sampai miselium tumbuh dan menyebar secara merata. Tips supaya berhasil: supaya bibitnya berhasil, kita harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu alat harus steril, lingkungan harus bersih, suhu udara harus pas, dan bibit induk yang digunakan juga harus sehat, supaya tidak terjadi kontaminasi. Pada kunjungan kali ini, kelompok kami mengunjungi tempat budidaya jamur tiram. Jamur tiram dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan proses budidayanya relatif mudah untuk dilakukan. Dalam proses budidayanya, media tanam yang digunakan berasal dari serbuk kayu sebagai bahan utama. Media tersebut kemudian diolah menjadi backlog yang nantinya digunakan sebagai tempat tumbuh jamur tiram. Setiap backlog memiliki masa panen sekitar 4 bulan. Proses panen dilakukan secara bergantian sehingga produksi jamur tetap berlangsung terus-menerus dan tidak hanya bergantung pada satu backlog saja. Dalam proses produksinya, tempat budidaya ini mampu menjual sekitar 1.000 backlog setiap minggunya. Satu backlog dijual dengan harga Rp2.500, sehingga dalam 1 bulan pendapatan yang diperoleh bisa mencapai kurang lebih Rp10 juta. Hasil panen jamur kemudian disuplai ke beberapa daerah seperti mitra pemasaran, wilayah Demak, Semarang Barat, dan Batang, sehingga distribusi jamur dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan sistem produksi dan panen yang dilakukan secara berkelanjutan, budidaya jamur tiram ini mampu menjaga ketersediaan hasil panen sekaligus memenuhi kebutuhan pasar secara stabil.